Serangan musuh, semua siapkan formasi pedang. Selagi pedang ada, Cangkong tetap jaya. Pedang gugur, gunung sungai tetap ada. Hahaha adik King Yuan, lihat kakak senior hari ini bagaimana akan memotong kepala para iblis kecil ini. Aliansi pedang Cangkong tidak ada pengecut. Kakak senior. Su Qingying fokus. Tidak. Murid-muridku sudah tidak ada lagi. Sisanya serahkan padaku orang tua ini. Kakak senior utama. Guru, maafkan aku terlalu lemah. Tuan Raja Iblis ini adalah peta lengkap formasi pertahanan aliansi pedang Cangkong. Sekelompok semut. Itu Liu Chengfeng. Dia mengkhianati akademi. Adik perempuan, bertahan hidup. Tidak. Jangan tinggalkan aku sendirian guru. Kakak Tian Yu Xiaoya. Sen Jinghong, jangan tinggalkan aku sendirian, ya? Hahaha. Adik perempuan, tidak perlu terlalu hebat, nanti kami akan melindungimu. Diamlah di belakang dan beri semangat saja. Kalau tidak bisa lawan, lari. Meskipun langit runtuh, guru yang menanggung. Hahaha. Aku tidak ingin kalian melindungiku lagi. Kalian kembali, ya? Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan membuat Liu Chengfeng membayar hutang darah dengan darah. Aku pasti akan mengubah akhir kehancuran sekte akhir kehancuran. Cepat bangun. Su Qingyuan, kamu akhirnya bangun. Bukankah kamu sudah bersumpah untuk lulus ujian Akademi Cangkong Jianmeng untuk mengikuti kakak Liu? Xiaoya yang hidup dan nyata. Bukankah seharusnya aku berada di air sungai yang dingin? Ini aku terlahir kembali. Kembali ke 3 tahun lalu, 3 tahun lagi dari pertempuran udara yang mengerikan itu. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan membuat Liu Chengfeng membayar darah dengan darah. Pasti akan mengubah akhir kehancuran sekte. Ayo pergi. Hei, kamu gadis ini. Sen Jinghong. Dia masih hidup. Di kehidupan sebelumnya, dia untukku menubrukkan diri ke kapal utama iblis. Kehidupan ini, biarkan aku yang melindunginya. Ya, dia saat ini sama sekali tidak mengenalku. Tidak masalah, tidak kenal, kita akan berkenalan kembali. Kehidupan ini, aku ingin berdiri di sisimu. Aku ingin bersamamu mempertahankan Cangkong Jianmeng ini. King Yuan, tidak kusangka kamu juga datang. Tuan Muda Liu, Anda dengan orang yang kekuatan spiritualnya rendah ini bodoh, untuk apa bicara? Apakah dia layak? Jangan berkata begitu. King Yuan bisa datang mengikuti ujian justru menunjukkan dia memiliki niat untuk belajar. Tidak bisa seenaknya kau rendahkan. Adik King Yuan, jangan ambil hati perkataan mereka. Lakukan yang terbaik saja. Jangan terlalu memaksa diri. Jika tidak kuat, kapan saja bisa keluar. Wajah ini, topeng kebaikan palsu. 3 tahun kemudian, dengan tangannya sendiri peta formasi pertahanan sekte dipersembahkan kepada Raja Iblis. Setiap kata, begitu lembut dan perhatian, tapi setiap kata adalah gula berlapis racun. Dia melihatku. Kenapa berbeda dari sebelumnya? Hei, Tuan Muda Liu baik hati peduli padamu. Kenapa kau tidak berterima kasih? Malah pamer gengsi. Liu Chengfeng, ikat anjingmu baik-baik. Kau. Menandatangani namaku adalah langkah pertamaku mengubah takdir. Liu Chengfeng, di kehidupan sebelumnya, kau. Semua orang yang kau sayangi. Kehidupan ini, aku akan melihat dengan mata kepalaku sendiri, kau bagaimana sedikit demi sedikit memperlihatkan ekormu. Su King Yuan tadi tatapan apa itu? Dia berani bicara seperti itu pada kakak Liu Chengfeng.
Aku lihat, dia pikir toh tidak akan lulus. Apapun yang dilakukan tidak berarti. Hanya jadi gila. King Yuan, ada apa denganmu? Meskipun kakak Liu tidak tertarik padamu, kau tidak perlu seperti ini. Xiao Ya, di kehidupan sebelumnya, kau membantuku menahan serangan mematikan. Kehidupan ini, aku yang akan melindungimu. Xiao Ya, aku hanya menyadari beberapa hal. Tidak apa-apa, Menyadari apa? menyadari siapa yang benar-benar layak kuikuti. Selanjutnya, Su Qingyuan. Dia, kerabat jauh keluarga Liu, di kehidupan sebelumnya selalu menyulitkan kami para murid. Su Qingyuan, isi ujiannya adalah bertarung dengan boneka pedang ini, bertahan selama 30 napas, maka lulus. Boneka pedang ini, bagaimana bisa lebih kuat dari sebelumnya? King Yuan, hati-hati. Su Qingyuan, tadinya karena kau menyukaiku, aku ingin kau masuk akademi. Siapa sangka hari ini kau malah mempermalukanku di depan umum? Kalau begitu jangan salahkan aku tidak sopan. Boneka pedang tingkat 3, tidak, mendekati tingkat 4, dia ingin membunuhku. Ujian dimulai. King Yuan, hati-hati. Ternyata memang ingin membunuhku, tapi di kehidupan sebelumnya Shen Jinghong mengajariku semua kelemahan boneka pedang. Setiap sendi, setiap celah, ada di kepalaku. Aku di kehidupan sebelumnya pasti tidak bisa menghindari tebasan ini, tapi sekarang... Sekarang juga. Dia, apa yang dia lakukan? Ini bukan ilmu pedang yang diajarkan akademi. Ilmu pedang ini, setiap titik yang dia serang adalah sendi terlemah boneka pedang. Bagaimana dia tahu semua ini? 28, 29, 30. Mau menjebakku? Kalau begitu kau juga jangan berharap enak. Kau, Ujian 30 napas, dia tidak hanya bertahan, malah membongkar boneka pedang. Mana mungkin? Tidak mungkin. Dia jelas-jelas seorang pecundang dengan spiritual rendah, ini tidak mungkin. King Yuan, Su Qingyuan lulus ujian. Tapi kau sengaja merusak properti penting akademi, meremehkan aturan, berhati jahat. Dengan jabatanku sebagai penguji utama dalam ujian ini, aku mengusulkan untuk memasukkanmu ke dalam daftar observasi akademi dan mencabut statusmu sebagai murid resmi, mulai dari pekerja kasar. Kau ada keberatan? Di kehidupan sebelumnya, terlalu banyak orang seperti ini, dengan dalih aturan, melakukan hal-hal keji. Sehingga menyebabkan persekutuan pedang cangkong membusuk dari dalam, memberi kesempatan pada bangsa Yuanmo. Jika di kehidupan sebelumnya, aku mungkin hanya bisa menelan perasaan, tapi sekarang, aku keberatan. Hahaha. Oh, Ada keberatan? Permisi, kakak senior Shen Jinghong, sebagai pengawas ujian kali ini, apakah Anda tahu bahwa Jian Gui ujian terbagi menjadi 9 tingkat kekuatan? Tahu? Karena dalam kehidupan sebelumnya, kamulah yang setiap malam, dengan sabar menjelaskan pengetahuan ini kepadaku. Kalau begitu aku tanya lagi, mengapa saat ujianku, Jian Gui ini kekuatan yang ditunjukkan, jauh melebihi standar ujian mahasiswa baru tingkat 3, bukan tingkat yang ditentukan? Tuan pelaksana ini, apakah benar-benar ingin mengujiku atau ingin membunuhku? Jangan asal menuduh. Aku ini pengawas utama. Masakan aku curang? Apakah asal menuduh atau tidak? Periksa saja akan ketahuan. Di panel kontrol setiap Jian Gui, ada kristal roh yang mencatat kekuatan operasinya. Cukup minta guru dari paviliun alat untuk datang memeriksa. Apa yang kau lakukan akan jelas. Atau jangan-jangan kau sekarang ingin memusnahkan bukti? bagaimana dia bisa tahu peraturan persekutuan pedang begitu mendetail? Ini tidak mungkin. Tingkat 3, melanggar aturan, curang, menyalahgunakan wewenang. Mulai hari ini, dicopot dari jabatan pengawas utama, pergi ke aula disiplin, terima 30 cambukan. Jing Hong, aku hanya lengah sesaat. Bawa dia pergi. Panggil Su Qingyuan.
Pedangmu lumayan, juga cukup berani, tapi rohmu campur aduk, dasar tidak kokoh, tapi timku masih kekurangan satu orang, kamu, mau ikut? Apa? Kakak senior Jinghong ternyata mengundangnya bergabung dengan tim Pojun. Itu tim yang hanya bisa dimasuki murid elit. Su Qingyuan, apa haknya? King Yuan, kau dengar, itu Shen Jinghong. Terima kasih, kakak senior Jinghong. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak bergabung dengan tim Pojun. Tampaknya karena aku terlahir kembali, sehingga semuanya berubah arah. Di kehidupan ini, aku harus menjadi kuat, cukup kuat untuk melindungi semua orang. Semua sudah berkumpul. Tim Pojun ditambah Su Qingyuan, total 5 orang. Halo, adik perempuan, namaku Chen Mo, ahli dalam formasi. Lin Fei, ahli dalam serangan jarak jauh. Su Qingyuan, aku peringatkan, kalau kau berani dalam misi menghambat kami, aku yang pertama tidak akan melepaskanmu. Mengerti, kakak senior Xiaoya. Kamu tidak membantah? Tidak membantah? Kau benar. Aku akan berusaha. Di kehidupan sebelumnya, di dalam Gunung Heiwu, ada urat batu kristal Hansui, baru ditemukan sebelum perang besar. Batu kristal Hansui bisa dengan sempurna menaklukkan api iblis. Kalau bisa sekarang ditambang, kita bisa lebih awal membuat senjata untuk melawan perang besar. Ada urusan? Kakak senior Jinghong, aku menemukan sebuah tambang roh, mungkin berguna bagi kita. Gunung Heiwu, di sana rohnya tipis, dalam kitab kuno tidak pernah tercatat ada tambang roh. Percayalah padaku sekali, di sana ada ras Yuanmo paling ditakuti, batu kristal Hansui. Bagaimana kau tahu? Aku punya alasanku. Kumohon, percayalah padaku kali ini. Besok berangkat. Ayah Su Qingyuan itu sepertinya ada yang aneh. Seorang gadis yang lolos ujian dengan keberuntungan. Apa yang aneh? Dia pertama-tama membantahku di depan umum, membuatku malu. Lalu dia mengerti betul peraturan ujian boneka pedang. Bahkan kristal energi spiritual mencatat kekuatan hal seperti itu pun dia tahu. Sekarang, dia bergabung dengan tim Pojun dari Shen Jinghong. Maksudmu? Aku baru dapat kabar tim mereka besok pagi akan diam-diam pergi ke Gunung Kabut Hitam. Gunung Kabut Hitam? Tempat itu diselimuti kabut hitam sepanjang tahun, energi spiritualnya tipis. Untuk apa? Entahlah, tapi apapun tujuannya, tempat itu bukan tempat yang baik. Maksudmu? Tidak ada. Hanya saja menurutku murid-murid elit akademi juga harus lebih banyak mengalami tantangan sesungguhnya. Ayah setuju kan? Target, Gunung Kabut Hitam, Su Qingyuan, pimpin jalan. Tuan Muda, kabarnya sudah dikirim. Semuanya sudah diatur di Gunung Kabut Hitam. Bagus. Biarkan kakak senior Shen kita dan timnya merasakan secara langsung apa itu kecelakaan. Tempat ini angker sekali, tidak ada seekor burung pun. King Yuan, kamu yakin ini tempatnya? Ya, di sini ikuti aku. Kenapa dia begitu hafal medan di sini? Sampai. Udara dingin yang murni sekali, apa benar ada tambang? Ini, tambang kristal sumsum dingin astaga urat biji, sebesar ini. Ini cukup untuk mempersenjatai aliansi pedang cangkong. King Yuan, bagaimana kamu tahu ada tambang di sini? Hati-hati semuanya. Ada yang tidak beres di sini. Kenapa ada begitu banyak monster ular? Bukankah ini tambang?
yang sudah ditinggalkan. Bentuk formasi. Berdiri di dinding tambang bersiaplah untuk melawan. Tidak benar. Di kehidupan sebelumnya, saat tambang ini ditemukan, tidak ada sebanyak ini monster-monster yang bersarang. Semua ini sangat tidak normal. Sepertinya seseorang sudah tahu, sebelumnya tujuan kita di sini telah memasang jebakan maut. Liu Chengfeng. Ini adalah Jenderal Iblis. Sudah lama tidak merasakan persekutuan pedang cangkong, rasa dari murid elit terutama dari tubuhmu, ada aura yang sangat kubenci pedang energi murni. Yang hari ini kalian tidak akan ada yang bisa hidup keluar dari lubang tambang ini. Tidak bisa. Jika pergi, kita pergi bersama. Jangan banyak bicara, ini perintah. Sungguh mengharukan hubungan seperguruan. Tapi di depanku, kalian seorang pun tidak bisa melarikan diri. Begitu kuat, Shen Jinghong ternyata kalah. Shen Jinghong, saatnya kau mati. Bersiaplah mati. Tidak bisa menerobos. Terlalu banyak. Benar-benar tidak bisa habis. Tidak bisa, terus seperti ini. Apakah itu kristal sumsum dingin? Aku ingat di kehidupan sebelumnya, guru pernah bilang kristal sumsum dingin adalah benda yin paling dingin. Jika bertemu dengan energi pedang yang paling keras dan paling yang, akan menghasilkan ledakan energi yang sangat tidak stabil. Kristal sumsum dingin adalah benda yin tertinggi. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Kakak Chenmo, kakak Lin Fei. Gunakan jurus pedang terkuat serang dinding batu di sebelah kiri kita cepat. Baik, Mengerti. lihat aku. Tidak, King Yuan. Kembali. Kali ini, biarkan aku yang melindungimu. Hancur. Ah, Akan berakhir. Baiklah, setidaknya aku tidak menyusahkan siapapun lagi. Bangun. King Yuan Su King Yuan, jangan tidur King Yuan, bertahanlah. King Yuan, kenapa kamu sebodoh ini? Jalan tambang tersumbat. Jenderal Iblis tidak bisa keluar untuk sementara. Tapi kita harus segera pergi dari sini, mungkin runtuh kapan saja. King Yuan terluka parah. Harus segera kembali ke akademi. Ayo. Meridian putus, hampir semuanya putus. Dan Tian juga terluka parah. Bisa selamat, sudah sangat beruntung. Tapi apa, Guru? Cepat katakan. meridiannya sepertinya sulit diperbaiki. Mulai sekarang mungkin tidak akan bisa berkultivasi lagi. Tidak mungkin. Guru pasti ada caranya kan? Aku sudah menjadi tabib selama 30 tahun belum pernah melihat luka separah ini. Dia bisa selamat. Sudah keajaiban. Guru, Coba pikirkan cara lain King Yuan. Dia dengan susah payah, baru lulus akademi. Dia begitu giat, Nona, aku mengerti perasaanmu. Tapi dalam kultivasi meridian adalah fondasi. Fondasinya putus dewa pun sulit menolong. Tidak bisa berkultivasi. Apa artinya? Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan membuat Liu Chengfeng membayar hutang darah dengan darah. Pasti akan mengubah sekte akhir kehancuran. Di kehidupan ini, aku akan berdiri di sisimu. Aku ingin bersamamu. Menjaga persekutuan pedang cangkong. Di kehidupan ini, aku ingin menjadi kuat-kuat untuk melindungi semua orang. King Ying, kamu sudah bangun.
Kekuatan rohku meridianku. Guru, Nona, meridianmu putus. King Yuan, meridianku. Benar-benar putus. Terlahir kembali sekali. Tujuannya untuk mengubah takdir. Tapi sekarang aku menjadi orang tidak berguna. Lebih buruk dari orang tidak berguna, bahkan lebih buruk lagi. Bahkan murid yang baru masuk bisa berkultivasi sedangkan aku bahkan hak untuk memegang pedang sudah tidak punya. Apakah aku hidup kembali? Tetap harus melihat dengan mata kepala sendiri, sekte hancur. Melihat Xiaoya mati untukku. Melihat Shen Jinghong menabrak kapal induk iblis. Minumlah ini. Tubuhku? Apakah sudah sepenuhnya rusak? Aku seperti seekor burung yang sayapnya patah tidak bisa terbang lagi ke langit yang tinggi itu. Aku tidak mau minum. Karena sudah menjadi orang tidak berguna, apa gunanya diobati? Biarkan aku mati saja. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, lebih baik aku mati saja. Aku sudah susah payah bertahan hidup, bukan untuk menjadi orang tak berguna yang lemah. Aku tidak bisa balas dendam, juga tidak bisa melindungi kalian. Untuk apa aku hidup? Jadi, kamu ingin mati? Su Qingyuan, aku salah menilaimu, kukira kamu berbeda dari wanita manja pada umumnya. Tak disangka, pada dasarnya kamu sama pengecutnya. Hadapkan sedikit masalah, langsung mau bunuh diri. Kau tega sama kami yang berjuang mati-matian menyelamatkanmu di dalam gua tambang? Benar? Apa hakku untuk bunuh diri? Su Qingyuan, Di kehidupan sebelumnya, Xiaoya menahan api iblis untukku, guruku meledakkan dantiannya untukku, Shen Jinghong untukku menabrak kapal induk iblis, mereka mengorbankan nyawa demi memberiku kesempatan hidup kembali. Tapi karena diriku sendiri menjadi orang tak berguna, aku ingin mati saja, aku terlalu egois. Aku tadi terlalu keras bicara. Meridianmu memang rusak parah, tapi bukan berarti tanpa harapan. Apa maksudnya? Aku sudah memeriksa akademi semua buku kuno. Ada satu pil kuno bernama Jiu Zuan, Shumai, dan bisa membentuk kembali meridian dan memperbaiki dantian, asalkan bisa menemukan bahan untuk membuat pil itu, kamu tidak hanya akan pulih, bahkan bisa bangkit lebih kuat, dasar kultivasimu akan lebih kokoh dari sebelumnya. Jiu Zuan Sumaidan. Untuk membuat pil itu butuh 3 bahan utama, yaitu dari jurang laut utara kristal 1000 tahun. Di puncak gunung berapi Nanming inti api Li. Dan dari tanah terlarang Donghuang rumput abadi. Ketiga bahan ini, masing-masing adalah harta legendaris benda langka, tumbuh di 9 wilayah di tempat paling berbahaya. Su Qingyuan, dengarkan. Selama masih ada secercah harapan jangan menyerah. Mulai sekarang, kita akan berjalan bersama. Kristal 1000 tahun akan aku ambil. Inti api Li akan aku dapatkan. Rumput abadi, aku pasti akan membawanya kembali untukmu, yang harus kamu lakukan adalah bertahan hidup. Hidup dengan baik, tunggulah aku kembali. Tidak, terlalu berbahaya, aku tidak pantas. Pantas atau tidaknya kamu, bukan kamu yang memutuskan, kamu hanya perlu menjawabku, apakah kamu ingin hidup? Apakah kamu ingin bersamaku menjaga langit yang luas ini? Aku ingin hidup. Aku menunggumu kembali. King Yuan. King Yuan, kau dengar? Ada harapan Jiu Zuan Shumai dan Shen Jinghong akan mencari obat untukmu. Shen Jinghong, aku menunggumu kembali. King Yuan minum obat. Xiaoya,
tolong ambilkan kertas dan pena. Mau apa dengan kertas dan pena? Gurumu bilang kamu harus istirahat. Otak nganggur juga nganggur. Aku ingin mencatat sesuatu. Tentang ras Yuanmo dari kehidupan sebelumnya kenangannya. Aku ingin mencatat semuanya. Komposisi pasukan, kelemahan kapal perang, gaya taktik. Setiap jenderal iblis sifat kepribadiannya, ini akan menjadi untuk melawan iblis di masa depan harta paling berharga. Kamu dengar? Benar-benar tak terduga. Kenapa harus kakak Jing Hong secara pribadi pergi untuknya membantu di Beihai? Itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Siapa tahu, mungkin dia menggunakan cara tertentu untuk merayu kakak Jing Hong. Aku akan merobek mulut mereka. Jangan pergi. King Yuan mereka berkata begitu. Biarkan mereka bicara. Sekarang aku memang orang yang tidak berguna, tapi aku tidak akan selamanya. King Yuan kamu menulis sebanyak ini. Belum cukup. Masih banyak yang harus diingat. Apa kamu merasa obat beberapa hari ini rasanya sepertinya ada yang tidak beres? Aroma ini ada sedikit tambahan aroma manis berdarah yang samar. Orang biasa sulit mendeteksinya, tapi bagi yang pernah mengalami satu kehidupan bagiku, sangat familiar. Ini aroma rumput pembusuk tulang. Rumput beracun ini tidak mematikan, tapi diam-diam mengikis fondasi meridian, membuat meridian yang sudah putus sepenuhnya kehilangan kemungkinan pulih. Xiao Ya, jangan berisik. Buang obat semangkuk ini. King Yuan, sebenarnya ada apa? Seseorang meracuni obatnya. Racun yang disebut rumput pembusuk tulang tidak akan membunuhku, tapi akan membuat meridianku sepenuhnya kehilangan kemungkinan pulih. Apa? Siapa yang begitu kejam? Xiao Ya, tolong selidiki. Baru-baru ini, siapa yang bertanggung jawab atas pembelian bahan obatku dan perebusannya? Baik, aku akan pergi sekarang. King Yuan, sudah ketahuan. Yang bertanggung jawab atas obatmu adalah pengurus Wang dari paviliun obat, dan pemasok yang memberikan bahan obat kepadanya adalah kerabat jauh keluarga Liu. Benar saja, Liu Chengfeng. Kamu pikir dengan bersembunyi di tempat gelap aku tidak akan menemukanmu? Kamu ingin membuatku menjadi orang lumpuh seumur hidup? Aku malah akan melawan takdir. Xiao Ya, bantu aku bangun. King Yuan, apa yang akan kamu lakukan? Tubuhmu. Menemui seseorang yang bisa membantu kita. King Yuan, ini adalah aula disiplin. Tetua Qin terkenal tegas dan tidak memihak. Apakah dia akan membantu kita? Ya, karena di tanganku ada sesuatu yang tidak bisa dia tolak, tawaran. Su King Yuan, apa yang kamu lakukan di sini? Tetua Qin, di dalam ini tercatat kelemahan detail dari 13 jenis pasukan rasa iblis Yuanmo, serta posisi inti formasi dari 3 kapal perang utama. Barang-barang ini, dari mana kamu mendapatkannya? Junior memiliki keberuntungannya sendiri. Aku hanya punya satu permintaan. Mohon selidiki secara pribadi pil obatku yang diracuni. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Jika apa yang kamu katakan benar, ini berarti menuduh pengurus pavilion obat. Bahkan mungkin melibatkan orang di atasnya. Aku tahu. Itu sebabnya aku datang kepada Anda. Baik, orang tua ini setuju dengan transaksi ini. Jika isi buku ini benar adanya, masalah pilmu diracun akan saya selidiki sendiri sampai tuntas. Terima kasih, Tetua Qin. Mulai hari ini, keselamatanmu akan dijamin oleh aula disiplin secara pribadi. Aku ingin melihat di bawah pengawasanku, siapa lagi yang berani menyentuhmu sehelai rambut pun. King Yuan, Tetua Qin menyetujuinya. Selanjutnya, kita lihat bagaimana mereka bermain. Liu Chengfeng, di babak ini, aku ingin lihat bagaimana kau menanggapinya. King Yuan kabar besar. Ada apa? Tetua Qin sudah bertindak kemarin, dengan dalih pemeriksaan prosedur pil obat seluruh ruang pil dibalik sampai bawah pengurus Wang itu, dan pedagang obat keluarga Liu semua ditangkap dan dibawa ke aula disiplin. Liu Chengfeng babak ini lihat bagaimana kau menanggapinya. Siapa yang menyuruhmu
di dalam obat Su King Yuan. Aku tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Pakai siksaan lagi. Kukatakan itu Liu Chengfeng yang disuruh Tuan Muda. Liu, obatnya juga dia yang sediakan. Tuan, ampun hamba hanya mengikuti perintah Tuan Muda Liu, melaksanakan tugas rumput pembusuk tulang itu. Dia sendiri yang menyerahkannya kepada hamba, menyuruh hamba mencampurnya ke dalam ramuan, dan mengirimnya ke ruang pil. Tanda tangan dan cap. Ya Tuhan, lihat Liu Chengfeng menyuruh orang meracuni obat keabadian. Su King Yuan racun dalam obat keabadian. Tidak mungkin, saudara senior. Liu, orang yang begitu lembut, hitam di atas putih. Pengurus Wang dan pedagang obat sudah mengaku. Ada juga capnya. Ini terlalu kejam. Su King Yuan sudah meridiannya putus. Semua masih ingin membinasakannya. Keluarga Liu kali ini kena menyuruh meracuni, menyakiti sesama murid tuduhan. Ini tidak kecil, tidak sesederhana itu. Liu King adalah tetua penegak hukum. Dia tidak akan tinggal diam. Absurd. Benar-benar absurd. Ini fitnah. Ini. Tetua Qin dan Su King Yuan bersekongkol untuk menekan keluarga Liu. Pergi panggil Cheng Feng. Aku ingin bertanya langsung padanya. Lapor. Tetua Tuan Muda Liu. Dia bilang sedang dalam pengasingan. Tidak bertemu siapapun. Pengasingan. Bukti kuat, apalagi yang mau dibantah. Liu Chengfeng berwajah manusia, tapi berhati binatang. Siapa tahu pengakuan itu apakah hasil siksaan Tetua Qin selama ini memihak Su King Yuan? Benar, seorang murid yang baru masuk, kenapa Tetua Qin begitu melindunginya? Di dalam ini pasti ada kecurangan. Kau tidak lihat di alun-alun, hampir terjadi perkelahian. Ada yang bilang, Liu Chengfeng adalah orang munafik. Ada yang bilang, kau dan Tetua Qin bersekongkol menjebak bertengkar hebat. Yang paling menyebalkan Liu Chengfeng si pengecut dari awal sampai akhir tidak muncul secara resmi mengaku sedang mengasingkan diri membersihkan dirinya bersih total. Pengasingan dia memang pintar. Apa kita biarkan saja? Dia mau menghancurkanmu? Liu Chengfeng, kau pikir melempar 2 kambing hitam kau bisa tidur nyenyak? Aku sudah menunggu hari ini. Xiao Ya, tolong ambilkan pena. Mau kirim barang lagi? Tidak, kali ini menulis surat. Keluarga Shen sebagai keluarga bangsawan 1000 tahun yang menjaga 9 provinsi apa yang paling mereka hargai. Kekuatan nilai buku di tanganku ini, buku tentang ras iblis Yuan, adalah nilai terbesar. Ini pemberian Shen Jinghong untukmu lencana besi hitam. Sudah waktunya menggunakannya. Qing Ying. Surat ini untuk siapa? Keluarga Shen. Keluarga Shen Jinghong. Mau apa? Aku tidak bisa langsung melaporkan Liu Chengfeng. Itu akan memberi celah bagi orang lain, tapi aku bisa membuat keluarga Shen datang sendiri. Xiao Ya, tolong bantu aku mengirim surat ini dan perintah Suan Tie secara diam-diam secepat mungkin. Baik. Pastikan sampai ke keluarga Shen, serahkan langsung ke kepala keluarga Shen. Mengerti. Dalam surat, aku tidak menyebut soal racun, hanya bilang aku terluka parah dan hampir mati, takutnya tidak bisa menunggu Shen Jinghong kembali. Saya lampirkan buku itu, buku tentang Yuan Mozu. Apakah keluarga Shen akan datang? Harus datang. Ini satu-satunya kartu trufku. Anak itu, Jinghong, pergi ke jurang laut utara. Ini 13 jenis pasukan Yuan Mozu kelemahan detail, masing-masing 3 jenis. Kapal perang utama, formasi kapal perang, posisi inti. Siapkan hadiah besar, ikut aku ke aliansi pedang cangkong. Itu. Elang spiritual keluarga Shen. Kenapa kepala keluarga Shen datang? Kepala keluarga Shen, Anda datang ada keperluan apa? Aku datang untuk mengumumkan sesuatu. Mulai hari ini keluarga Shen dan keluarga Su secara resmi berbesan. Su King Yuan adalah milik keluarga Shen, calon menantu yang sudah pasti. Apa? Keluarga Shen dan Su berbesan? Mustahil. Su King Yuan murid yang meridiannya putus. Apa yang keluarga Shen lakukan? Siapa yang keberatan? Silakan maju.
Su Qingyuan menjadi calon menantu keluarga Shen. Bukankah dia orang tidak berguna? Atas dasar apa keluarga Su sekaya negara? Keluarga Shen berkuasa besar. Dua keluarga ini bersatu, seluruh Jiuzhou akan berguncang. Perbesanan keluarga Su dan Shen, aku bisa tidak takut pada tetua Qin. Tapi aku harus takut pada keluarga Shen. Orang yang dilindungi keluarga Shen, siapa yang berani menyentuh? Panggil Chang Feng segera. Qingyuan, kepala keluarga Shen, datang. Dia mengumumkan di depan umum, kamu bertunangan dengan keluarga Shen. Kamu adalah calon menantu keluarga Shen. Liu Chengfeng, kamu kalah di ronde ini. Hahaha. Kamu tidak melihat wajah bulat Liu Qing itu seperti baru makan lalat? Hahaha. Haha, keponakan Qingyuan, maaf mengganggu. Semua ini kesalahpahaman. Saya gagal mendidik anak, sehingga para pelayan mengambil kesempatan, hampir menyebabkan kesalahan besar. Saya membawa anak durhaka ini kemari. Terserah kamu untuk menghukum. Keponakan Qingyuan, lihat, Cheng Feng tahu kesalahannya. Kamu hanya perlu mengatakan satu kata, dan dia akan dihukum sesukamu. Sekarang tahu salah? Saat meracuni, kenapa tidak berpikir? Benar apa yang dikatakan nona ini. Saya memang gagal mendidik anak. Keponakan Qingyuan, lihat hadiah-hadiah ini. Anggap saja sebagai tanda terima kasih kami. Tetua Liu, apakah kamu sudah selesai bicara? Sudah selesai, silakan pulang. Saya perlu istirahat. Baiklah, istirahat yang baik. Lain hari saya akan datang lagi. Laporan mendesak dari Laut Utara. Laporan mendesak. Kakak senior Shen Jinghong dalam pertarungan melawan naga es purba. Kehabisan tenaga dan jatuh ke jurang Laut Utara. Mayatnya tidak ditemukan. Ada apa di luar? Begitu ribut? Tidak benar. Suara itu adalah elang spiritual keluarga Shen. Tidak baik. Laporan mendesak dari Laut Utara. Kakak senior Shen Jinghong dalam pertarungan melawan naga es purba dan jatuh ke jurang Laut Utara. Mayatnya tidak ditemukan. Apa katamu? Qingyuan, Tuhan membantuku. Shen Jinghong mati. Lihat siapa yang bisa melindungimu sekarang. Su Qingyuan, kamu pada akhirnya tidak bisa melawanku. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin Shen Jinghong? Qingyuan, tenanglah. Keponakan Qingyuan, orang mati tidak bisa hidup kembali. Kamu harus menjaga kesehatanmu. Adik junior Qingyuan, hal tentang kakak senior Jinghong kami semua sangat berduka. Tapi kamu masih punya kami. Kai. Pergi, Keponakan Qingyuan, aku suruh kalian pergi. Tidak mengerti. Su Qingyuan, kamu pikir kamu masih calon menantu keluarga Shen? Shen Jinghong sudah mati. Apa alasan keluarga Shen masih mengakui kamu sebagai orang cacat? Ayah, jangan bicara lagi. Apa aku salah? Seorang cacat yang putus meridiannya. Apa keluarga Shen mau? Mustahil. Berhati-hatilah. Qingyuan, bicaralah, jangan menakutiku. Shen Jinghong mati. Demi mencari kristal 1000 tahun untukku, mati. Aku akan mengambil kristal 1000 tahun, aku akan mengambil kristal api terpisah, rumput keabadian, aku pasti membawanya kembali untukmu. Yang harus kamu lakukan adalah bertahan hidup. Tunggu aku kembali. Tidak akan kembali. Kau menyuruhku menunggumu kembali. Tapi kau tak bisa kembali. Qingyuan, jangan seperti ini, kau masih punya aku. Di kehidupan sebelumnya, kau untukku menabrak tanah terlarang iblis. Di kehidupan ini, kau lagi untukku jatuh ke jurang Laut Utara Shen Jinghong. Kenapa? Setiap kali kau mati untukku. Xiaoya, Qingyuan, Xiaoya, bantu aku lakukan sesuatu. kau bilang apa? Aku lakukan. Pergi, ambil buku yang aku susun, salin buku klan bulan iblis sekali lagi, lalu kirim ke keluarga Shen. Shen Jinghong, kau bilang akan bersamaku menjaga langit luas ini. Kau tidak boleh ingkar janji. Tunggu. Di kehidupan lalu, dari sebuah buku kuno yang rusak, aku pernah melihat di bawah jurang Laut Utara ada dunia lain, di bawah sarang naga es berusia 10.000 tahun ada mata air panas bumi tempat naga es mengubah kekuatan titik lemahnya. Dia tidak jatuh karena cobaan, dia sengaja jatuh ke jurang. Dia ingin dari dalam menghancurkan dantian naga es.
mengambil yang paling utuh kristal hitam 1000 tahun. Dia tidak mati? Dia pasti tidak mati. Su Qingyuan, kau menyebarkan fitnah mengelabui orang, menyebabkan jenius akademi tewas karenamu. Orang, kemari bawa dia ke ruang sidang untuk diinterogasi. Liu Qing, kau berani menyentuhku? Shen Jinghong sudah mati. Elder Qin juga tidak ada di akademi. Kau pikir masih ada yang melindungimu? Berhenti, Elder ke-6. Selagi aku tidak ada, kamu berani menyentuh orang yang dilindungi oleh aula disiplin. Elder Qin, murid jenius akademi, Shen Jinghong tewas. Karena wanita iblis ini, aula penegakan hukum berhak menangkapnya. Kau bohong. Shen Jinghong tidak mati sama sekali. Kau bilang Shen Jinghong tidak mati? Ya. Aku punya bukti. Bukti? Bukti apa yang kau punya? Di bawah jurang laut utara, ada sarang naga es berusia 10.000 tahun. Di dalam sarang itu ada mata air panas. Bumi itu adalah titik lemah naga es mengubah kekuatan. Shen Jinghong tidak jatuh ke jurang karena kelelahan. Dia sengaja jatuh ke jurang untuk menghancurkan dantian naga es dari dalam mengambil kristal hitam 1000 tahun. Kata-kata ini, apakah kau punya dasar? Aku punya. Kau, iblis wanita, masih menyebarkan fitnah orang. Bawa dia pergi. Aku lihat siapa berani. Elder Liu, sebelum masalah diselidiki, tidak ada yang boleh menyentuh Su Qingyuan. Masalah ini sudah diambil alih oleh aula disiplin. Elder Qin, kau. Elder Liu, silahkan kembali. Baik, baik. Aku ingin lihat berapa lama kalian bisa melindunginya. Apa yang kau katakan tadi? Seberapa yakin? 50%. Malam ini, berkemaslah. Aku akan mengirim orang menjemputmu ke aula disiplin. Kamar hening di bukit belakang. Aku tidak bisa terus seperti ini menunggu secara pasif. Secara tidak sengaja melihat di kehidupan sebelumnya, teknik terlarang yang tidak lengkap itu, nirvana pemutus jiwa, teknik yang mengkhususkan pada jiwa, sangat kejam, 9 kematian dan 1 kehidupan. Setelah berhasil, dalam kondisi meridian hancur, dalam kondisi itu, dengan kekuatan jiwa, menggerakkan ki langit dan bumi. Jika gagal, maka roh akan hancur berkeping-keping. Dulu aku tidak berani, tapi sekarang aku tidak punya pilihan. Tidak tahan lagi, roh akan terbakar menjadi abu. Ini adalah rumbai pedangku sejak kecil, yang menemaniku, di dalamnya ada ki pedang sejatiku, dapat pada saat krisis, melindungimu. Aku berhasil bertahan, kekuatan jiwaku menjadi lebih kuat dari sebelumnya, puluhan kali lipat. Meskipun meridian masih putus, tapi aku sudah bisa dengan jiwa menggerakkan sedikit ki langit dan bumi. Ini adalah langkah pertama menuju sukses. Shen Jinghong, kamu benar, selama masih ada sedikit harapan, jangan menyerah. Katakan, Itu beberapa antek Liu Chengfeng? Mereka dengan alasan berlatih? Di arena membuatku begini. Dan, mereka juga memanggilku anjingnya orang cacat. Liu Chengfeng lagi. Qingyuan, jangan gegabah. Mereka banyak, kita tidak bisa melawan. Xiaoya, besok tolong sebarkan berita. Berita apa? Katakan saja aku Su Qingyuan karena berita kematian Shen Jinghong, sedih hingga hati hancur. Sudah benar-benar gila. Aku akan menjual semua properti keluarga Su untuk mendapatkan banyak batu roh, hanya untuk membeli 1 pil kebangkitan yang bisa menghidupkan kembali. Qingyuan, kamu gila. Properti keluarga Su. Aku ingin mereka mengira aku gila. Aku tidak mengerti. Selain itu, sebarkan berita lain. 3 hari lagi, aku akan di Jiuzhou Serikat Dagang terbesar, Wan Baolo, mengadakan lelang umum. Aku akan mengeluarkan sesuatu sebagai imbalan. Penawar tertinggi akan mendapatkan setengah kekayaan keluarga Su. Qingyuan, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Memancing.
Ketua konfirmasinya sudah masuk. Su Qingyuan memang ada. Menjual harta keluarga. Dia juga menyebarkan kabar. 3 hari lagi di Wan Baolu akan melelang sesuatu. Siapa yang menawar tertinggi akan dapat setengah kekayaan keluarga Su. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Ayah, apapun yang dia lakukan, itu bagus untuk kita. Maksudmu? Dia hanya orang cacat. Apa yang bisa dia keluarkan yang berharga? Kemungkinan besar milik keluarga Su, sertifikat tanah dan perhiasan. Asalkan kita memenangkan lelang, setengah kekayaan keluarga Su akan menjadi milik kita. Masuk akal. Siapkan batu roh. 3 hari lagi, kita akan pergi sendiri ke Wan Baolu. Banyak sekte dan keluarga besar bergerak begitu mendengar berita. Semua mengincar setengah kekayaan keluarga Su. Su Qing benar-benar gila. Bukankah ini memberikan harta keluarga? King Yuan, beritanya sudah tersebar. Besok adalah batas 3 hari. Kau benar-benar akan pergi ke Wan Baolu? Tapi kondisi tubuhmu? Xiaoya, percayalah padaku. Su Qingyuan. Su Qingyuan. Aku ingin lihat apa yang bisa kau tunjukkan. Setengah kekayaan keluarga Su pasti kudapatkan. Itu dia Su Qingyuan. Ku dengar dia sudah cacat. Hadirin, barang lelang hari ini disediakan oleh Nona Su Qingyuan. Tertawalah. Sebentar lagi kau tak akan bisa tertawa. Ini bola dari kultus iblis. Apa? Ah, ini adalah Gunung Heiwu. Kepala Jenderal Iblis. Hari itu, aku bersama tim Pojun di Gunung Heiwu disergap oleh pasukan iblis. Jenderal Iblis ini tewas di tanganku. Dia yang meridiannya putus. Bisa membunuh Jenderal Iblis? Tapi aura iblis di kepala itu tidak bisa dipalsukan. Itu benar-benar Jenderal Iblis. Su Qingyuan, apa maksudmu? Saudara Liu, kenapa kau begitu bersemangat? Duduk. Lihat apa yang dia lakukan. Balikkan kepalanya. Hadirin, lihatlah. Apa ini? Ini adalah milik klan kerajaan iblis asli. Pengawal bayangan langsung. Hanya mereka yang memiliki tanda ini. Benar, Jenderal Iblis ini bukan Jenderal Iblis biasa. Dia dikirim oleh Raja Iblis Moli untuk berhubungan dengan mata-mata di dalam umat manusia sebagai utusan penghubung. Ada mata-mata di dalam umat manusia yang bersekongkol dengan iblis. Ini adalah kejahatan yang bisa memusnahkan ras. Siapa yang begitu berani? Bagaimana dia tahu ini? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Hadirin mungkin bertanya padaku, untuk apa aku menunjukkan kepala ini? Karena dari cincin penyimpanan Jenderal Iblis ini, aku menemukan sesuatu yang lebih menarik. Peta ini menggambarkan secara detail dari Gunung Heiwu ke Aliansi Pedang Cangkong, rute infiltrasi. Bahkan menandai dari formasi pertahanan akademi beberapa titik lemah. Dan teknik pembuatan peta ini sama persis dengan standar penggambaran di dalam akademi kita, sama persis. Gerakan ini terlalu kejam. Dia ini membuat kita klan Liu terpanggang di atas api. Di dalam aliansi Pedang Cangkong ada pengkhianat. Klan Liu akhir-akhir ini paling bersemangat. Aku, Su Qingyuan, hari ini bersumpah di sini, dengan seluruh kekayaan klan Su sebagai hadiah untuk siapapun yang bisa menemukan pengkhianat yang menggambar peta ini dan menghukumnya. Seluruh kekayaan klan Su. Su Qingyuan, siapa sebenarnya dirimu? Su Qingyuan Nona, sungguh hebat caramu. Aku, Ji Wuye, Pangeran ke-7 dari Zhongzhou. Mungkin kita bisa bicarakan transaksi. Yang mulia Pangeran ke-7, ada petunjuk apa? Petunjuk tidak berani. Hanya saja, aku sangat mengagumi caramu, Nona Su. 1 kepala Jenderal Iblis, 1 peta infiltrasi, sudah membuat klan Liu terpanggang di atas api. Hebat. Aku tidak mengerti apa yang tuanku katakan. Tidak mengerti? Kalau begitu, aku akan lebih jelas. Aku tahu kau ingin melawan klan Liu, dan aku kebetulan punya masalah dengan klan Liu. Pangeran ke-7 Zhongzhou, Ji Wuye di kehidupan sebelumnya pernah kudengar dia adalah orang yang tidak bermain sesuai aturan. Dia punya dendam dengan klan Liu.
Apa yang ingin tuanku katakan? Aku ingin bilang kita bisa bekerja sama. Kau lawan klan Liu, aku beri dukungan. Bagaimana? King Yuan ini asal-usulnya tidak jelas. Kenapa Yang Mulia mau bantu aku? Bukan bantu kamu, tapi bantu diriku sendiri. Keluarga Liu diam-diam bersekongkol dengan iblis. Hal itu, aku sudah lama mendengarnya. Hanya saja tidak punya bukti. Peta di tanganmu adalah bukti terbaik. Bagaimana Yang Mulia tahu peta itu asli? Karena peta itu teknik menggambarnya bukan hanya standar pemetaan dari Cangkong Jianmeng, tetapi juga milik eksklusif keluarga Liu. Teknik pemetaan. Teknik pemetaan eksklusif keluarga Liu. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak tahu hal ini. Ji Wuyan ini ternyata tidak sederhana. Sepertinya Nona Su juga tidak tahu hal ini. Sekarang bukti di tanganmu lebih berbobot. Apa yang Yang Mulia inginkan? Aku ingin keluarga Liu hancur lebur. Ji Wuye ini bukan orang baik, tapi apa yang dia katakan jika benar, maka itu adalah sekutu yang kuat. Baik, aku setuju bekerja sama, tapi aku harus lihat dulu itikat baik Yang Mulia. Langsung, 3 hari lagi, aku akan kirim orang untuk memberikan itikat baik. Semoga saat itu, Nona Su tidak mengecewakan aku. Oh ya, soal Shen Jinghong, aku juga pernah dengar jurang laut utara belum tentu mati. Nona Su, jaga diri. King Yuan, kamu benar-benar mau kerja sama dengannya? Orang ini kelihatan sangat berbahaya. Semakin berbahaya, semakin berguna. Asal tujuannya sama, bisa kerja sama. Tapi yang dia bilang bentuk itikat baiknya apa? 3 hari lagi kita tahu. Itu dia, Diwan Baolu, mengeluarkan kepala Jenderal Iblis. Ku dengar dia akan memberi hadiah untuk menemukan pengkhianat, setengah kekayaan keluarga Su. Keluarga Liu kali ini sepertinya akan sial. King Yuan, katamu. Benarkah akan mengirimkan itikat baik? Ya, dia ingin keluarga Liu runtuh? Harus dari tanganku bukti, dia lebih khawatir dariku. Syukurlah, oh iya, kamu tadi di Wan Baolu benar-benar keren. Kamu tidak lihat wajah Liu Chengfeng? Hahaha. Liu Chengfeng, ini baru awal kau berhutang padaku. Hutang pada Xiaoya, hutang pada Shen Jinghong. Aku akan satu persatu menagihnya perlahan. Bagaimana dia bisa punya kepala Jenderal Iblis? Bagaimana bisa punya peta itu? Ayah, sekarang bukan waktunya menyelidiki hal ini. Di peta itu ada teknik pemetaan keluarga kita. Begitu ditemukan orang yang berniat buruk, Maksudmu? kita harus sebelum orang lain menemukan, menghancurkan bukti. Kalau begitu buat dia diam selamanya. King Yuan, kau baca buku lagi? Tetua Qin telah membuka seluruh perpustakaan untukmu. Kamu beberapa hari ini sudah baca puluhan buku, kan? Waktunya mendesak, baca sebanyak yang bisa. Buku-buku usang ini apa menariknya? Ini bukan buku jelek. Ini adalah formasi pedang kuno, salinan langka, formasi yang tercatat di dalamnya. Kekuatannya luar biasa. Minum obat dulu. Oh ya, kamu tahu, ayah dan anak Liu akhir-akhir ini hidupnya tidak enak. Oh, trikmu itu terlalu kejam. Sekarang, semua kultivator di Jiuzhou mengawasi mereka, tinggal menunggu bukti ditemukan untuk mendapatkan hadiah. Ku dengar, Liu Qing pergi keluar selalu membawa belasan pengawal, takut diserang. ini baru awal. Liu Chengfeng, kamu berutang padaku, aku akan sedikit demi sedikit menagihnya. Jangan senang dulu, dengan sifat Liu Chengfeng, dia tidak akan tinggal diam. Maksudmu, orang terdesak bisa nekat? Mereka pasti akan mencari cara untuk membalas. Ada apa dengan Tetua Qin? Gunung berapi Nanming meletus. Gunung berapi Nanming. Skalanya adalah yang terbesar dalam 1000 tahun. Para murid yang dikirim akademi untuk berjaga di sana, semua hilang kontak. Esensi api dari gunung berapi Nanming tempatnya. Di kehidupan sebelumnya, gunung berapi Nanming meletus dalam skala besar seperti ini.
Jika ada yang tidak wajar, pasti ada yang ganjil. Tetua Qin, aku ingin pergi melihat. Jangan main-main. Meridianmu belum sembuh. Pergi ke sana sama saja dengan bunuh diri. Justru karena itu, aku harus pergi. Esensi api di sana adalah harapan pemulihanku, dan aku merasa letusan kali ini bukan bencana alam. Aku punya firasat, ada seseorang yang sengaja memicu gunung berapi. Maksudmu? Mungkin iblis yang melakukannya. Kamu tahu apa yang kamu katakan. Jika benar-benar iblis, keadaanmu sekarang pergi berarti mati sia-sia. Justru karena ada iblis, aku semakin harus pergi. Tetua Qin, percayalah padaku sekali. Dasar kau, gadis ini. Baiklah, aku akan memimpin langsung, ditambah dengan aula disiplin. 10 murid elit, juga tim Po Jun, yaitu Chen Mo dan Lin Fei. Terima kasih, Tetua Qin. Tetua Qin. Kami sudah siap. King Yuan, kamu benar-benar akan pergi? Tubuhmu. Tenang, aku bisa. Li Huo Zijing, aku datang. Shen Jinghong. Setelah aku mendapatkan Li Huo Zijing, tinggal satu ramuan terakhir. Kamu harus kembali hidup-hidup. Suhu ini tidak normal. Letusan gunung berapi biasa tidak akan memiliki suhu setinggi ini. Lihatlah. Ini adalah markas akademi. Semuanya hancur. Itu api iblis. Api iblis. Maksudmu iblis dari jurang? Mereka terbakar oleh api iblis. Benar saja ulah iblis. Ingatan kehidupan sebelumnya, gunung berapi Nanming, tidak pernah terjadi letusan sebesar ini. Benar saja itu iblis, mereka juga mencari inti api Li Huo. Ada orang di sana. Itu orang kita. Mereka masih hidup. Bentuk formasi. Selamatkan mereka. King Ying, kita hanya menunggu di sini. Itu inti api Li Huo. Itu jenderal iblis. Lebih kuat dari yang di Gunung Heiwu. Aura iblisnya lebih kuat. Datang lagi sekelompok yang mau mati. Inti api Li Huo adalah pesanan Tuan Iblis barang yang diminta khusus. Kalian berani menyentuhnya. Kalian rebut inti api Li Huo. Dia serahkan padaku. Hanya segini kemampuan mencari mati. Tidak bisa. Dengan begini, Tetua Qin tidak akan bertahan lama. Aku harus membantu. King Yuan, apa yang kamu lakukan? Perintahkan mereka. Tak Chen Mo. 3 langkah di belakang kiri, atur formasi. King Yuan benar-benar berguna. Kak Lin Fei serang lutut prajurit iblis yang membawa perisai itu kelemahannya. Terima kasih, King Yuan. Kanan hindari serang punggungnya, 3 orang bentuk formasi sancai. King Yuan, kamu. Pendeta Qin hampir tidak bisa bertahan. Aku harus mencari cara. Sebelumnya bisa menggunakan kristal sumsum dingin untuk meledakkan jenderal iblis. Sekarang bisa digunakan.
Intisari api Li benda yang sangat kuat dan keras. Jika dengan pendeta Qin digabungkan dengan energi pedangnya. Kak Chen Mo, Kak Lin Fei, tolong aku. King Yuan, Kalian lihat di dalam gua intisari api Li? Cari cara untuk mengeluarkannya, arahkan ke dekat Jenderal Iblis. King Yuan, kau gila. Itu intisari Apili. Jika sedikit saja salah, kita semua akan mati. Jika tidak dilakukan sekarang, kita semua akan mati. Percayalah padaku. Baik, percaya padamu. Lin Fei, Kalian sedang apa? Hentikan dia. Cari mati. Sekarang juga. Tidak. King Yuan. Ini, bagaimana mungkin? Nah, kau. Tetua Qin inti Li Huo sudah dapat? Sudah. Kamu istirahat yang baik. Bagaimana keadaannya? Pingsan. Belum sadar. Tetua Qin, King Yuan dia. Dia terlalu terkuras, terutama kekuatan jiwanya, tapi nyawanya selamat. dia sebenarnya. Bagaimana caranya? Meridiannya putus semua, tapi bisa menggunakan kekuatan jiwa, memimpin kami, dan mendorong inti Li Huo. Di dalam dirinya sebenarnya menyembunyikan rahasia apa? Apapun rahasianya, dia adalah penyelamat kita. Hari ini, jika bukan karena dia, kita semua sudah mati di gunung berapi. Oh iya, di mana inti Li Huo? Di sini, meskipun cahayanya redup, tapi ini benar-benar inti Li Huo. King Yuan, kau dengar? Inti Li Huo sudah didapat dari Pil Jiu Zuan Sumai, dan selangkah lebih dekat. Biarkan dia istirahat. Dia terlalu lelah. Aku akan menjaganya. King Yuan, kamu harus segera sadar, inti Li Huo sudah didapat, Shen Jinghong pasti juga akan membawa kembali kristal Xuanjing 1000 tahun. Kalian semua harus baik-baik saja. Perihal gunung berapi, Nanming. Sudah dengar? Sudah. Su King Yuan kembali hidup lagi. Dia sebenarnya siapa? Meridian putus semua masih bisa memimpin pertempuran, dan dari tangan Jenderal Iblis merebut inti Li Huo. Ayah, sekarang bukan waktunya menyelidiki hal ini. Di tangannya sudah ada kabar tentang kristal Xuanjing 1000 tahun. Sekarang juga sudah mendapat inti Li Huo. Maksudmu Pil Jiu Zuan Shu Mai. Dan kalau begitu biarkan dia tidak akan pernah menemukan Buk Xiu Chao. Maksud ayah adalah, Tanah terlarang Dong Huang adalah tempat paling berbahaya di Jiuzhou. Jika dia di sana terjadi kecelakaan, tidak ada yang bisa berkata apa-apa. jika dia benar-benar pulih dengan kemampuannya dan dukungan keluarga Shen, keluarga Liu kami hancur. Su King Yuan, jangan salahkan aku. Salahkan dirimu sendiri. Kau telah menyinggung orang yang seharusnya tidak kau singgung. Berani menyentuhnya? Mati kau. Shen Jinghong. Shen Jinghong. Kau, kembali? Bukankah kau mati di jurang Laut Utara? Ampun, Bicara. Siapa yang mengutusmu? itu Penatua Liu yang mengutusku. Kembali dan beritahu Liu Qing, nyawanya akan kuambil sendiri, Enya. King Yuan, maafkan aku terlambat. Shen Jinghong, kau tidak mati?
kau benar-benar tidak mati. King Yuan benar. Dia bilang, kau pasti sengaja terjun ke jurang. Di bawah jurang laut utara, memang ada mata air panas bumi, dan gunung berapi Nanming, terhubung satu jalur. Aku menggunakan teknik terlarang untuk berpura-pura mati, dari dalam menghancurkan dantian es, dan mendapatkan kristal 1000 tahun. Ini dia kristal 1000 tahun. Xiaoya, apa yang kau ributkan? Shen Jinghong? Kau benar-benar kembali. Aku tidak bermimpi, kan? Bukan mimpi. Aku kembali. Kau tahu tidak, betapa khawatirnya aku? Kukira kau sudah mati, kukira kau mati lagi demi aku. Aku bilang akan kembali dengan kristal 1000 tahun. Aku tidak akan ingkar janji. Lihat, kristal 1000 tahun, di bawah jurang laut utara, dan gunung berapi Nanming, jalur bumi terhubung. Aku menggunakan teknik terlarang, pura-pura mati, dan jatuh ke jurang. Aku berniat mengambil kristal, lalu kembali melalui jalur bumi. Tak disangka tertunda lama. Kau melakukan ini untukku? Tidak sepadan. Sangat sepadan. Kalian berdua hidup. Kristal api telah didapatkan, kristal 1000 tahun juga didapatkan, tinggal rumput abadi. Dengan kristal 1000 tahun dan kristal api, 3 bahan utama, pil pemulih meridian 9 putaran, sudah terkumpul. Kalian berdua hanya kurang, bahan terakhir, rumput abadi. Bagaimana keadaan tubuhmu? Masih seperti dulu, meridian terputus total. Namun, aku melatih satu teknik, kini aku bisa menggunakan kekuatan jiwa untuk menggerakkan sedikit energi alam. Teknik pemurni jiwa nirwana. Bagaimana kau tahu? Itu teknik terlarang. 9 mati 1 hidup, kau gila? Saat itu, kukira kau sudah mati. Aku tidak punya pilihan lain. Jangan berani-berani lagi mulai sekarang. Kalau kau juga tidak boleh ambil risiko lagi demi aku. Shen Jinghong, dia kembali. Dia tidak mati. Dia melumpuhkan tanganku. Apa? Shen Jinghong tidak mati? Shen Jinghong tidak mati. Lalu kenapa? Dia baru kembali. Tenaganya habis. Tidak akan menjadi ancaman. Ayah benar. Yang harus kita lakukan sekarang adalah, sebelum mereka mendapatkan rumput abadi mendahului mereka. Tanah terlarang Donghuang. Di sana adalah tempat terbaik untuk dikuburkan. Kamu sedang lemah sekarang. Mengolah kristal hitam 1000 tahun esensi. Api Li akan sangat menyakitkan, kamu harus bersiap. Aku tidak takut. Baik, aku akan melindungimu. Panas sekali. Dingin sekali. King Yuan, bertahanlah. Sakit sekali, dibandingkan latihan terakhir teknik pemutus jiwa nirwana. Lebih sakit, lebih sakit. King Yuan, pikirkan orang yang ingin kamu lindungi, pikirkan sumpahmu. Aku ingin melindungi guru Xiaoya dan Shen Jinghong. Sudah 7 hari 7 malam dia bertahan. Berhasil. Meskipun meridian belum pulih, tapi aku sudah bisa menguasai 2 kekuatan ini. Selamat. Terima kasih telah menemaniku. Ini sudah seharusnya aku kakak tingkatmu. King Yuan, Ji Wuye mencarimu. Nona Su, Tuan Shen. Apa kabar? Yang mulia Pangeran ke-7, ada keperluan apa? Su King Yuan. Aku datang membantu mendapatkan rumput abadi. Tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Aku ingin kamu, setelah mendapatkan ramuan keabadian, menikah denganku, menjadi istri pangeranku. Tempat meditasiku tidak menerima tamu asing. Pergi? Tuan Shen, jangan terlalu menolak orang dari jauh. Ramuan keabadian tumbuh di daerah terlarang Donghuang bagian paling dalam. Hanya kalian berdua.
Meskipun bisa masuk, belum tentu bisa keluar hidup-hidup. Sementara, aku di tangan kebetulan memiliki peta yang bisa memasuki dengan aman area inti daerah terlarang. Dan satu yang bisa menghindari sebagian besar larangan. Jimat pemecah larangan. Bahaya daerah terlarang, Dong Huang. Saya pernah mendengarnya di kehidupan sebelumnya. Jika benar ada peta dan jimat pemecah larangan, syaratmu tidak bisa saya terima. Tapi saya bisa dengan cara lain bertransaksi denganmu. Coba ceritakan. Saya bisa memberikan 30% aset keluarga Su. Dialihkan ke atas namamu. Selain itu saya juga bisa memberikan data yang saya kumpulkan tentang ras Yuan Mo, semua data. Untukmu. Saya rasa barang-barang ini bagi seorang yang ingin mencapai prestasi pangeran ketujuh. Nilainya seharusnya tidak kalah dengan gelar istri pangeran. Hahaha, menarik. Hahaha. Su King Yuan, kamu benar-benar lebih dari yang kubayangkan, jauh lebih menarik. Baik, saya setuju dengan transaksi ini. 3 hari lagi aku akan di daerah terlarang Dong Huang menunggumu di pintu masuk. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Oh ya, hati-hati dengan keluarga Liu. Mereka tidak akan tinggal diam. Kamu tahu ini intrik Ji Wuye? Kenapa kau tetap setuju? Aku hanya tidak ingin melihatmu membahayakan dirimu demi aku lagi. Bodoh. Kamu yang bodoh. Setiap kali kau berjuang mati-matian untukku. Karena itu sepadan. Aduh, norak banget, tapi manis juga. 2. Ayo berangkat. Kakak Jing Hong, adik King Yuan yang mulia pangeran ketujuh. Kebetulan sekali. Kebetulan mungkin sudah direncanakan sejak lama. Aku juga diperintahkan ayahku datang ke area terlarang ini untuk akademi mencari beberapa ramuan langka. Ternyata kakak Liu dari aliansi pedang Cangkong. Sudah lama mendengar namamu. Karena tujuan kita sama, bagaimana kalau kita pergi bersama agar saling membantu di jalan? Bagaimana? Tidak perlu. Kalau begitu, semoga kalian bertiga perjalanan lancar. Menurut peta, setelah masuk ke area terlarang, kita harus melewati hutan berkabut, kemudian melewati reruntuhan kuno, baru bisa sampai ke area inti. Ayo. Ikuti aku, jangan menyimpang dari jalur. Dalam kabut ini, ada banyak formasi ilusi. Jika salah, langkah akan tersesat. Area terlarang timur memang terkenal. Setiap jengkal tanah di sini menyembunyikan bahaya. Tolong, ada iblis. Itu Liu Chengfeng. Dia memang punya niat buruk. Teriakan minta tolong ini benar-benar dalam bahaya atau sedang memasang jebakan. Pergi atau tidak? Pergi lihat apa yang sebenarnya dia inginkan. Tolong kakak Jing Hong, selamatkan aku. Terima kasih yang mulia telah menyelamatkanku. Kakak Liu, kau terlalu sopan. Adik King Yuan, terima kasih kalian datang menyelamatkan. Aku tidak datang untuk menyelamatkanmu. Aku hanya ingin tahu tipu daya apa lagi yang kau mainkan. Adik King Yuan, apa maksudmu? Aku benar-benar hanya datang mengumpulkan ramuan. Pura-pura. Terus pura-pura. Aku ingin melihat sampai kapan kau bisa pura-pura. Karena kita bertemu, mari kita pergi bersama. Lebih banyak orang, lebih baik saling menjaga. Yang mulia. Tenang, ada orangku di sini. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Su King Yuan, kau pikir dengan Shen Jinghong dan Ji Wuye melindungimu aku tidak bisa menyentuhmu? Area terlarang Dong Huang akan menjadi kuburanmu. Melewati reruntuhan ini adalah area inti, tapi di reruntuhan ada larangan kuno. Harus menggunakan talisman pemecah larangan untuk bisa melewati dengan aman. Bisa lewat dengan aman. Talisman pemecah larangan. Yang mulia punya talisman itu. Tentu. Semua ikuti aku. Jangan sembarangan berjalan. Ini apa yang terjadi? Tidak baik.
Seseorang telah memicu larangan. Tidak. Ji Wuye bilang talisman pemecah larangan bisa menghindari sebagian besar larangan. Kenapa bisa terpicu? Kecuali Liu Chengfeng kau yang melakukannya. Adik King Yuan, kau salah sangka padaku, aku tidak melakukan apa-apa. Lari, tempat ini akan runtuh. Di mana Ji Wuye? Di mana Liu Chengfeng? Tidak tahu. Asapnya terlalu tebal tadi. Kami terpisah. Liu Chengfeng si bodoh itu hampir saja membunuh kita. Yang mulia, sekarang bagaimana? Cari Su King Yuan dulu. Rumput abadi belum dapat. Mereka tidak boleh celaka. Su King Yuan. Kali ini, siapa yang bisa menyelamatkanmu dan Shen Jinghong? Karena di akademi aku tidak bisa membunuhmu, maka biarkan kau terjebak di sini selamanya. Bersama monster itu, lenyap jadi abu. Ini, aura iblis. Siapa? Mengganggu tidur abadiku. Ini, aura iblis. Siapa? Siapa yang membangunkanku? Itu Raja Kerbau Gila. Kenapa dia ada di sini? Yang mulia, cepat pergi. Tempat ini tidak aman. Pangeran ketujuh, hati-hati. Beberapa lagi yang mau mati. Sisiknya keras sekali. Kekuatan Raja Kerbau Gila terlalu kuat. Terus begini, tidak akan berhasil. Liu Chengfeng, dia memang menunggu, mengambil untung. Raja Kerbau Gila terkenal karena kekuatan dan pertahanan. Satu-satunya kelemahan, kecerdasannya rendah, mudah diprovokasi. Aku punya ide. Shen Jinghong, Ji Wuye, dengarkan aku. Serang bagian bawahnya, buat dia marah, buat dia kehilangan akal. Mengaum, menyebalkan. Kalian semut-semut, aku akan menginjak kalian semua. Semua orang, kumpul ke arahku, pertahanan penuh. Pergi. Ini serangan jiwa. Kekuatan jiwanya ternyata bisa langsung menghancurkan Raja Iblis. King Yuan, apa kau baik-baik saja? Aku tidak apa-apa.
Hanya kelelahan besar. Raja sapi gila ini munculnya terlalu mencurigakan. Meskipun gurun timur berbahaya, tetapi iblis. Bagaimana bisa muncul di sini? Raja sapi gila ini energi iblis di tubuhnya sama dengan yang di Gunung Kabut Hitam, jenderal iblisnya identik. Awas, Cari mati. Liu Chengfeng, kau cari mati. Shen Jinghong, Su Qingyuan, kalian tunggu saja. Aku tidak akan melepaskan kalian. Qingyuan, apa kau baik-baik saja? aku tidak apa-apa. Kau pernah bilang, mulai sekarang, kita berjalan bersama. Serangan barusan serangan jiwa, dan perisai ini. Siapa sebenarnya kau? Aku hanya orang yang ingin bertahan hidup. Liu Chengfeng melarikan diri. Beberapa anak buahnya juga lari, tapi kami di dalam reruntuhan menemukan sebuah lorong, sepertinya menuju ke area inti. Kalau begitu lanjutkan. Rune ini sepertinya dari zaman kuno, formasi segel. Di sini setiap saat mungkin ada larangan. Tanda rumput abadi. Melewati pintu ini adalah area inti. Rumput abadi, akhirnya hampir sampai. Peta menunjukkan, pintu ini membutuhkan cara khusus untuk dibuka. Lihat, ada lekukan di pintu. Bentuk lekukan ini sepertinya semacam tanda. Tanda? Di kehidupan sebelumnya aku pernah dengar gurun timur. Membutuhkan tanda warisan kuno untuk masuk. Jinghong, apa kau punya sesuatu yang istimewa? Tidak. Ini jumbai pedang Shen Jinghong. Terbuka. Rumput keabadian. Itu adalah rumput keabadian. Siapa yang berani masuk ke wilayah terlarang? Ini bayangan penjaga. Bisa masuk ke sini berarti kalian orang-orang terpilih. Tapi rumput keabadian adalah benda suci alam, tidak bisa diberikan sembarangan. Tuan, saya butuh rumput keabadian untuk menyelamatkan nyawa. Mohon Tuan mengabulkannya. Meridianmu putus semua. Memang butuh rumput keabadian. Tapi untuk mendapatkan rumput keabadian, kamu harus melewati ujianku. Ujian apa? Sangat mudah. Kalahkan aku. Aku yang maju. Bukan kamu dia. Aku? Meskipun meridianmu putus, tapi kekuatan jiwamu jauh melebihi orang biasa. Tadi yang menggunakan serangan jiwa untuk membunuh Raja Sapi Gila itu kamu, kan? Bagaimana dia tahu? Kondisinya sekarang tidak bisa bertarung. Aku yang gantikan dia. Ini aturannya. Hanya dia sendiri yang bisa lulus ujian baru dapat rumput keabadian. Tapi dia sekarang. Aku beri dia waktu 3 hari untuk pulih. 3 hari lagi ujian dimulai. Kamu tidak seharusnya setuju. Aku tidak punya pilihan. Rumput keabadian ada di depan mata, aku tidak bisa menyerah. Aku temani kamu. Ini adalah ujian milikku sendiri, kamu tidak bisa membantuku. Kalau begitu aku di samping menunggumu. Tiga hari sudah tiba, kamu siap? Siap, Qingyuan. percaya padaku. Baik, ujiannya sangat sederhana. Terima 3 seranganku. Kalau bisa bertahan 3 serangan, rumput keabadian jadi milikmu. 3 serangan? Apa-apaan ini? Ini adalah sisa roh dari kultivator kuno. 1 serangan saja bisa membunuh. Mohon Tuan memberikan petunjuk. Berani. Serangan pertama. Berhasil ditahan. Serangan kedua.